أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta daurah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan materi ilmu nahwu yang ke-15, yaitu tentang mukammilat majrur. Yang dimaksud mukammilat majrur adalah penyempurna terhadap makna jumlah yang i'rabnya dibaca majrur. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mukammilat yang mansub. Sekarang kita bahas mukammilat majrur. Ada dua yang dibaca majrur. Pertama, majrur oleh harful jar, huruf jar. Contoh, sirtu anil baladi, saya berjalan melewati negeri. Isim majrurnya adalah al-baladi, tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Huruf jarnya adalah an. Yang kedua, majrur oleh idhofah, ada mudhof ya sebelumnya, yaitu kitabu Zaidin, kitab milik Zaid. Di sini kitabu mudhof, Zaidin sebagai mudhof ilaih. Huruf jar di dalam bahasa Arab memiliki fungsi wajib memajrurkan isim-isim yang setelahnya, yang termasuk huruf-huruf jar itu. Di sini kita baca al-ba'u, ba ya, dibacanya bi seperti bismillah, min seperti minal jinnati ya. Kemudian ila, an, ala, fi, al-kafu, kaf, al-lamu, lam, kemudian wawul qasam, waw yang bermakna sumpah, ta'uhu, ta' qasam, mud, mundu, ruba, hatta, khola, ada, hasya, kemudian tambahannya kai, mata, la'alla. Itu maksudnya mata lilogati Hudail, bahasa Hudail, la'alla, bahasa Uqail. Itu dianggap sebagai huruf jar oleh mereka. Pembagian huruf jar secara umum, ada huruf jar yang masuk pada isim zahir saja, tidak bisa masuk pada isim domir, yaitu ta, hatta, ruba, ka, kai, mud, mundu, dan wa. Kemudian ada huruf jar yang masuk pada isim zahir, juga masuk pada isim domir, yaitu ila, bi, ala, an, fi, li, min, hasya, khola, dan ada. Itulah pembagian huruf jar dari segi tempat masuknya. Nah, di sini kita praktek memahami huruf jar dan isim majrur dalam Al-Quran. Kita baca surat Yasin ya. Ayat 1 tidak ada huruf jar. Ayat kedua, wal Qur'ani, demi Al-Quran. Waw di sini termasuk harful jar. Waw qasam, Al-Qur'ani isim majrur, tandanya kasroh karena isim mufrad. Ayat 3, laminal mursalin, huruf jarnya adalah min, al-mursalin isim majrur, tanda jarnya oleh iya karena termasuk jamak mudzakkar salim. Ala suratin, huruf jarnya ala, siratin isim majrur, tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Kemudian ayat ke-7, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Ala harful jar, aksari adalah isim majrur, tanda jarnya kasroh ya, karena termasuk isim mufrad. Ini juga asalnya guer munsharif, hanya batal ya. Batal karena idhofah ada him. Jadi tanda jarnya kembali kepada munsharif. Lalu yang ke-8, ayat 8, fi a'naqihim. Huruf jarnya adalah fi,
isim majrurnya a'naqi, tanda jarnya kasroh karena jamak taksir. Lalu ilal adqani, huruf jarnya adalah ila, kemudian isim majrurnya al adqani, tanda jarnya kasroh karena termasuk jamak taksir. Itulah penjelasan ringkas tentang huruf jar dan isim majrur. Sebetulnya ini mudah ya. Untuk pembahasan huruf jar dan isim majrur ini sangat banyak, contoh-contohnya kita temukan di dalam Al-Quran. Yang kedua, isim majrur dengan idhofah, maksudnya dengan penyandaran. Ada kalimat lain yang bersandar kepada kalimat itu, maka kalimat yang disandari itu disebutnya mudhof ilaih. Kalimat sebelumnya disebut mudhof. Secara sederhana, idhofah berarti ada mudhof dan mudhof ilaih. Adalah kalimat yang diidhofatkan, disandarkan kepada isim-isim yang lainnya disertai adanya takdir. Takdir di sini maksudnya perkiraan huruf jar di antara keduanya. Jadi antara mudhof dan mudhof ilaih itu ada huruf jar yang dikira-kira. Syarat mudhof, isim yang bisa mudhof ya, yang bisa menjadi mudhof, satu, jika isim itu mufrad tidak boleh ada tanwin. Jadi tidak ada tanwin. Tanwinnya dibuang. Contoh gulamu Sa'din. Gulamu itu mudhof, Sa'din adalah mudhof ilaih, anak Sa'ad. Syarat kedua, mudhof tidak boleh ada alif lam. Contoh kitabu aliyin. Kitab Ali, maksudnya kitab punya Ali. Kitabu mudhof, aliyin mudhof ilaih. Yang ketiga, tidak ada nun tasniyah, nun yang menunjukkan dua ya. Kemudian dan jamak, nun jamak jika musanna atau jamak. Jadi kan yang namanya musanna dan jamak itu ada alif nun dan ya nun atau waw nun dan ya nun. Ketika mau diidhofatkan, nunnya dibuang. Contoh gulama hasanin, asalnya begini, gulamani hasanin, asalnya begitu. Syaratnya kan dibuang nunnya menjadi gulama hasanin, dua anak Hasan. Mu'minul Arab, asalnya mu'minuna al-Arab, nunnya dibuang menjadi mu'minul Arab, orang-orang mukmin dari kalangan Arab. Kemudian pembagian idhofah berdasarkan perkiraan huruf jar di antara mudhof dan mudhof ilaih. Idhofah itu ada 4. Pertama, idhofah lamiyah, maksudnya perkiraan antara mudhof dan mudhof ilaihnya huruf lam. Huruf lam yang berarti milik ya, atau punya. Contoh kitabu fadilin, kitab fadil, asalnya begini, kitabu li fadilin, kitab milik fadil. Maka dikira-kira ada lam, disebutnya idhofah lamiyah. Yang kedua, idhofah bayaniyah, penjelas, huruf jarnya min ya. Contoh khotamu fiddatin, artinya cincin perak, asalnya khotamu min fiddatin. Jadi dikira-kira ada huruf min di sana, cincin yang terbuat dari perak. Atau yang ketiga, ada juga idhofah zorfiyah, perkiraan huruf jarnya adalah fi. Zulamul laili, gelap malam, maksudnya zulamun fil laili, gelap pada waktu malam. Yang keempat, tasbihiyah,
idhofah tasbihiyah, huruf jar yang diperkirakannya adalah kaf. Seperti huwa rojulul asadi, dia adalah laki-laki singa. Maksudnya dia laki-laki seperti singa. Kemudian kita lihat contoh majrur oleh idhofah. Ini juga sebetulnya banyak ya, ditemukan dalam Quran. Di sini nomor 1, wa kafa bi rabbika, rabbi mudhof, ka mudhof ilaih. Jadi domir itu bisa jadi mudhof ilaih. Rabbika, rabbi mudhof, ka-nya mudhof ilaih. Dzunubi mudhof, ibadi mudhof ilaih. Ibadi mudhof lagi, hi mudhof ilaih lagi. Jadi istilahnya pamudhof-mudhof ya, saling bersandar. Yang kedua, contoh mudhof-mudhof ilaihnya li ahlihi, ahli kepada, li kepada ahli keluarganya. Ahli mudhof, hi itu mudhof ilaih berupa domir muttasil. Nomor 3, subhanallahi, subhana mudhof, Allahi mudhof ilaih. Rabbi mudhof lagi, al-alamin itu adalah mudhof ilaih. Nomor 4, khalqullahi, ciptaan Allah. Khalqu mudhof, Allahi mudhof ilaih. Nomor 5, azmil umur, azmi termasuk mudhof, al-umuri mudhof ilaih. Dibacanya majrur ya, tanda jarnya kasroh karena jamak taksir. Kemudian wa ilallahi, Allahi majrurnya oleh huruf jar ila. Aqibatul umuri, akibatu mudhof, al-umuri itu mudhof ilaih. Sama dengan yang sebelumnya, tanda jarnya kasroh karena termasuk jamak taksir. Nomor 7, miqdaruhu, miqdaru mudhof, hu-nya mudhof ilaih. Alfa sanatin, alfa mudhof, sanatinnya adalah mudhof ilaih. Tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Itulah penjelasan sederhana tentang isim-isim yang dibaca majrur, yang intinya adalah isim majrur itu sebagai penyempurna mukamilat ada 2. Ada isim majrur yang dibaca majrur karena diawali oleh huruf jar. Ada isim majrur yang dibaca majrur karena idhofah ya, isim yang sebelumnya bersandar kepadanya. Sebetulnya ini pembahasan atau contoh-contoh isim majrur ini banyak dalam Quran. Mudah kita temukan contoh-contohnya di dalam Al-Quran. Demikian penjelasan untuk materi yang ke-15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.